We make peacekeepers. We make our nation proud. We make peace and humanity. Indonesian Police Peacekeeping Center. Pusat Misi Internasional Polri berperan penting untuk mempersiapkan personel kepolisian negara Republik Indonesia yang akan ditugaskan pada misi internasional yang meliputi pelatihan dan pembekalan penjaga perdamaian PBB, operasi kemanusiaan internasional, dan pengembangan kapasitas skala internasional. Berdiri di atas lahan seluas 16.500 meter persegi, berlokasi di Serpong, memiliki fasilitas ruangan indoor, serta fasilitas pendukung latihan. Materi pembekalan dan latihan untuk misi PBB, baik dalam ikatan pasukan maupun perorangan, telah disahkan dengan peraturan Kadipupinter sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian juga para instruktur yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional dan berpengalaman sebagai peacekeeper. Materi yang diajarkan dan dilatihkan meliputi the core pre-deployment training materials dan specialized training materials. Pusat Misi Internasional juga berfungsi sebagai tempat penyiapan personil Polri yang akan ditugaskan sebagai diplomat Polri, yaitu Atasé Kepolisian, Senior Liaison Officer Polri, dan staf teknis kepolisian. Kedepan, Pusmis Inter dapat dimanfaatkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang akan menempatkan pegawainya bertugas di luar negeri. Pusat Misi Internasional untuk dunia yang aman dan damai. Garuda, we make our world safe. Pagi, mana? Apa Orma? Siap, Gimana? Sehat? sehat, kemana? Apa? Garuda, Gimana? siap. Kegiatan hari ini? Laporkan kegiatan hari ini, Uh-huh. kontingen Satgas Garuda Bayangkara, Hmm. FPU Ujung Nusa, pelaksanaan kegiatan pembelajaran kecabangan. Oke. Kamu kan kasih minlog. Kalau dipastikan kecabangan itu semua berjalan, mereka saling komunikasi, kan ada fungsi masing-masing. Siap, Kasih minlog, pastikan seluruh perlengkapan peralatan untuk pelatihan itu bisa ready. siap. Oke ya. Terus kemudian kejadian kemarin saat kita latihan alarm styling, pastikan komunikasi dimainkan. Siap. Jadi sebagai kasih minlog itu harus kontrol take lead. Siap. Oke. Set lead. Seklen. Lanjut. Garuda. Gagal. Keikutsertaan Indonesia dalam ini Polri di dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia itu merupakan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat di mana Indonesia turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Demikian juga di dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 di pasal 41 ayat 3 juga dijelaskan hal serupa. Sehingga sejak tahun 1989 Polri sudah mengirimkan personilnya untuk terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Sehingga total sampai sekarang ada 3.500 lebih peacekeeper Polri yang sudah bertugas di dalam misi. Dan saat sekarang peacekeeper on the ground ada 208 orang terdiri dari FPU dan IPO. Dengan sejarah panjang tersebut, pimpinan Polri melihat bahwa keberadaan pusat misi ini menjadi penting sehingga sejak bulan Mei 2023 kita mendirikan Pusat Misi Internasional Polri di mana seluruh pengelolaan misi, penyiapan personil, penyiapan peralatan itu dilakukan di tempat ini. Sehingga pengelolaannya menjadi lebih baik. Yang sebelumnya kita menggunakan beberapa fasilitas di lingkungan Polri, beberapa lokasi sekarang bisa dipusatkan di sini. Ketika pimpinan Polri melihat bahwa pusat misi internasional Polri menjadi penting, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menyiapkan tempat ini. Baik lokasi, kemudian infrastruktur, kemudian personil yang mengawakinya, termasuk pelatih dan peralatan, serta bagaimana pusat misi ini bisa berkontribusi selain menyiapkan personil Polri juga berkontribusi kepada PBB dalam bentuk kontribusi intelektual berupa sebagai tempat training bagi
para peacekeeper, bukan hanya Indonesia tetapi juga peacekeeper dari luar negeri. Dengan kondisi itulah maka peacekeeping center ini menjadi penting. Kalau kita lihat tadi di tahun 89 kita sudah berkontribusi dengan personil, kita harus lebih mengembangkan lagi kontribusi kita. Maka kita punya semangat untuk menjadikan pusat misi ini menjadi Center of Excellence, menjadi training hub di kawasan, bahkan di internasional. Dan sejak bulan Juni 2023, PBB secara resmi telah mengakui bahwa tempat ini, Peacekeeping Training Center ini mendapatkan pengakuan melalui proses training recognition, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional dan pelatihan internasional. Nah, dengan keberadaan inilah maka Polri tambah lagi kontribusinya, bukan hanya personil saja, tapi kontribusi menjadi training hub di kawasan maupun menjadi Center of Excellence untuk pengembangan pengelolaan misi internasional. Kalau kita bicara kontribusi dan bagaimana proses personel ini dapat ditugaskan, maka proses panjang yang kita lakukan. Bukan hanya Polri sendiri sebagai pelaksana, tetapi pada level kebijakan, level politik yang dipimpin oleh teman-teman dari Kementerian Luar Negeri. Melalui perwakilan tetap RI kita untuk PBB yang ada di New York, maka kita terus melakukan kolaborasi untuk memastikan bahwa Indonesia semakin berkontribusi. Hingga sekarang kita menjadi 10 besar sebagai contributing country di dalam misi pemulihan perdamaian dunia. Sehingga melalui peacekeeping ini maka kita memberikan pengaruh positif. Contoh misalnya, kita bisa menawarkan kontribusi dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan internasional yang menjadi programnya UN. Baru saja kami selesai melaksanakan FPU Commander Workshop yang diikuti oleh 13 negara. Kami mengundang seluruh FPU Commander yang ada di daerah misi, ada 3 misi, South Sudan, kemudian Kongo, dan Central Afrika. Mereka datang ke sini. Itu salah satu kontribusi lain yang diberikan Indonesia kepada UN. Bagaimana menjaga konsistensi tersebut? Yang pertama tentu ada kebijakan, dukungan policy dari pemerintah. Dan ini kita yakin bahwa pemerintahan sekarang mendukung terus untuk kita terus berkiprah di dalam misi pemulihan perdamaian dunia. Yang kedua, caranya adalah melakukan upaya-upaya pada level politik melalui PTRI kita yang ada di New York dengan terus berkomunikasi terkait dengan kontribusi komitmen kita kepada PBB. Kemudian pada level pelaksana dalam ini TNI dan Polri, kita terus melakukan engagement dengan UNDPO, khususnya di polis komponen, untuk bisa berkontribusi terus, baik itu dalam bentuk personil, baik itu dalam bentuk support kegiatan maupun keikutan serta kita dalam event-event yang diselenggarakan oleh UN. Melalui komitmen kita tersebut dan engagement yang kita lakukan dengan pejabat-pejabat PBB, maka itu mudah-mudahan bisa menjaga konsistensi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melalui pusat misi internasional ini kita menjaga kualitas dan meningkatkan kapabilitas personil kita, sehingga ketika mereka mendapatkan peluang untuk berkontribusi dalam misi perdamaian, mereka bisa menampilkan kinerja yang terbaik. Kalau bicara dari mana lokasinya, kalau dari 1989 itu Polri sudah terlibat lebih dari 22 misi, jadi lebih dari 22 negara. Tetapi saat sekarang kita terlibat di dalam 7 misi. Yang pertama misi UNISFA di Abyei, itu perbatasan Sudan dan Sudan Selatan. Kemudian UNFICYP di Cyprus, itu konflik antara Yunani dan Turki. Kemudian MONUSCO itu di Kongo. Kemudian MINURSO di Somalia, kita punya satu poluan di sana.
Kemudian MINUSCA, Sentral Afrika ini paling banyak karena kita punya FPU dan punya IPO di sana, itu di Sentral Afrika. Kemudian yang keenam itu di Somalia, UNSOM di Somalia. Kemudian yang terakhir di UNMISS di Sudan Selatan. Jadi semua ada 7 daerah misi. Itu nanti dipastikan. Ayo, temuan. Thank you. Ini adalah salah satu major equipment yang dimiliki oleh Polri, IPC, Armor Personnel Carrier, yang ini dipersiapkan untuk FPU baru kita dengan kualifikasi bagian bawah itu level 4, tahan ledakan 10 kilo, bahan peledak, kanan kirinya itu level 3. Jadi ini menjadi salah satu major equipment kita sesuai dengan Statement of Unit Requirement yang dipersyaratkan oleh PBB. Kemudian apa bedanya tugas Polri di Indonesia dan di daerah misi? Kalau di daerah misi itu ada 3 komponen yang terlibat di dalamnya. Ada military komponen, ada police komponen, dan civilian komponen. Tentu saja kalau tugas-tugas police komponen itu tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas kepolisian secara umum. Namun yang perlu diingat bahwa di setiap misi ada mandat yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan tugasnya. Khusus untuk FPU itu mandatnya khusus, misalnya dia harus melakukan pengamanan terhadap personil dan peralatan PBB. Yang kedua, memastikan bahwa seluruh mandat itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian dia juga melakukan patroli sesuai dengan area of responsibility-nya. Di samping itu juga dalam pelaksana tugasnya dia bekerja sama dengan komponen lainnya, dengan militer maupun dengan sivilian, di mana seluruh kegiatan baik itu sifatnya operasional maupun engagement dengan masyarakat lokal di sana itu dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan area penugasannya masing-masing, sesuai dengan mandatnya masing-masing komponen. Sehingga di dalam misi PBB itu 3 komponen ini bekerja sama, baik sivilian, polis maupun militer. Berarti kamu posisinya Siap, posisi peloton taktis. bukan security. Siap, tidak. Oke, nanti habis ini silakan melaksanakan tugas dengan baik. Pastikan Garuda Camp dalam keadaan aman. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Garuda. Garuda, izin benar. Kita sekarang ada di workshop mekanik Ranmor. Di sini tempat rekan-rekan dari FPU untuk melaksanakan pelatihan mekanik Ranmor. Mungkin bisa dilihat
Mereka sekarang sedang melaksanakan pelatihan Ranmor yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang sudah mengetahui betul jenis kendaraan yang akan digunakan pada misi perdamaian PBB. Polri sendiri sudah mengirimkan pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1989. Sampai dengan sekarang total yang sudah berkontribusi di misi PBB adalah sekitar 3.552. Untuk tahun 2025 sendiri yang sedang melaksanakan tugas di 7 misi berbeda berjumlah 167 orang. Untuk menjadi seorang anggota Peacekeeper, baik itu Form Police Unit ataupun Individual Police Officer, kami dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di situ personil Polri yang disiapkan akan melaksanakan pelatihan bahasa. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, itu dilanjutkan dengan kegiatan perkecabangan. Contohnya salah satunya adalah kecabangan pelatihan mekanik Ranmor. Jadi banyak pelatihan, baik itu pelatihan taktikal, pelatihan SWOT, kemudian pelatihan TI, pelatihan mekanik genset, pelatihan mekanik AC, maupun administrasi dan lain sebagainya. Kemudian kami akan dibulatkan dengan tahap 3. Nah, tahap 3 sendiri di sini akan dilaksanakan pelatihan bahasa Prancis. Karena kebetulan pasukan FPU yang akan dikirimkan itu berada di misi MINUSCA, di mana di Republik Afrika Tengah itu mereka menggunakan bahasa Prancis, sehingga dibulatkan dengan bahasa Prancis. Kemudian akan ada pengecekan dari tim UN untuk mengklarifikasi bahwa mereka akan satisfy untuk melaksanakan tugas di Sentral Afrika. Saat sekarang kita berada di Command Center Pusat Misi Internasional Polri. Di tempat inilah bagaimana kami mengelola proses pelatihan penyiapan peacekeeper kita. Melalui Command Center ini kita bisa memonitor seluruh kegiatan pelatihan dan juga mengetahui perkembangan situasi di daerah misi. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang ada di daerah misi. Kalau bicara tentang proses pelatihan, kami mencoba mengelola ini dengan konsep sustainable training, di mana proses pelatihan selain mengacu kepada pedoman dari UN, baik itu CPTM, for Pre-Deployment Training Material, maupun STM, Specialist Training Material, kami juga mengembangkan pola pelatihan yang dibangun, direncanakan oleh para former peacekeeper yang merupakan para pelatih kita. Setelah mereka melalui proses sertifikasi dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, juga mendapatkan sertifikasi dari UN sebagai UN Specialist Training yang mendapatkan sertifikasi Certified by UN. Mereka mengelola pola pelatihan dengan mengembangkan konsep skenario training, di mana training center ini dianggap sebagai camp Garuda latihan. Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dilakukan, yang mereka alami itu berdasarkan pengalaman dari senior-senior peacekeeper sebelumnya yang dikemas dalam bentuk skenario yang pada akhirnya setelah mereka melalui tahapan itu, di sesi akhir
mereka akan menerima pelatihan jalan juang. Seluruh materi akan diterapkan di sana. Mereka akan kita kasih skenario untuk bergeser satu lokasi tertentu dan mereka menghadapi berbagai permasalahan, kendala, persoalan yang diharapkan dengan skenario training ini mereka bisa mengetahui siapa dirinya sendiri, bagaimana mereka bekerja dengan tim, dan pada akhirnya mereka menjadi kontingen FPU Garuda Bayangkara yang solid dan bisa membanggakan Polri dan Indonesia. Untuk skenario pelatihan yang dilakukan selama pelatihan, mereka akan dibentuk sesuai dengan skenario yang ada di misi. Contohnya sekarang misinya ada di Sentral Afrika. Kendaraan yang digunakan di MINUSCA itu juga merupakan kendaraan yang sementara ada di sini dan dipakai untuk melaksanakan pelatihan. Kemudian ada lagi skenario lain, contohnya ada pelatihan pengawalan, ada pelatihan taktis, ada pelatihan SWOT, lebih kepada taktikal, kemudian ada pelatihan POM, Public Order Management, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh misi PBB. Pelatihan bahasa lokal itu sangat penting, di mana pada saat kita melaksanakan misi di tempat tugas, kita harus bisa berinteraksi dengan masyarakat yang ada, di mana kita mau tidak mau harus mengerti bahasa mereka. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita harus belajar bahasa Prancis. Karena tempat yang akan kita tugaskan nanti, itu mereka budaya lokalnya adalah bahasa Prancis. Harapannya untuk generasi muda Polri bahwa penugasan misi PBB itu adalah mandat konstitusi. Jadi sudah harus tetap kita laksanakan. Tentu saja diperlukan persyaratan kualifikasi yang lebih baik untuk terlibat dalam misi PBB, baik itu bahasa, kompetensi, keahlian di dalam misi, ada di dalam tugas-tugas kepolisian, dan juga dengan skill set yang dipersyaratkan oleh UN. Semua bisa dilakukan, semua bisa disiapkan, yang penting kita terus berkomitmen untuk menjaga dan meneruskan serta meningkatkan kontribusi Polri dalam misi pemberdayaan perdamaian PBB. Saya atas nama pribadi, atas nama Divisi Hubungan Internasional Polri, atas nama Indonesia National Police, setelah persiapannya begitu lama, saya ingin mengucapkan satu kalimat. Kalian luar biasa! Garuda